Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia dikaruniai oleh Allah berupa akal dan pikiran, gunanya untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Jasiyah ayat 3 yang artinya, sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Di sini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan para saudara-saudaraku untuk mengenali tanda-tanda kekuasaan Allah dan tanda-tanda kebesarannya. Berdasarkan ilmu sains dan dalil yang sahih, baik dari Al-Quran dan hadis Nabi, dengan begitu kita yakin bahwa Islam adalah agama yang hak tanpa ada keraguan di dalamnya. Mari kita mulai dengan menjelajahi alam semesta dengan merenungi benda-benda ciptaan Allah. Tahukah kalian berapa luas ukuran planet bumi yang kita pijak? Tahukah kalian berapa besar ukuran planet matahari? Tahukah kalian berapa banyak jumlah planet yang berada di alam semesta ini, yang mempunyai ukuran berkali-kali lipat dari planet bumi? Sampai saat ini, para pakar ilmu astronomi belum menemukan jumlahnya berapa juta atau berapa miliar benda-benda planet yang ada di alam semesta. Kita hidup hanya di salah satu dari ribuan sistem bintang di galaksi rumah kita, yaitu Bima Sakti. Para ahli memperkirakan alam semesta ini berisi triliunan galaksi, akan lebih tak terkira jumlahnya. Mari kita merenung sejenak untuk mengetahui luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di bawah langit pertama. Sebelum kita melangkah jauh, baiknya kita mengetahui benda yang satu ini. Tahukah kalian apa itu Voyager? Benda ini adalah pesawat ruang angkasa tanpa awak seberat 733 kg yang berhasil mengunjungi Jupiter dan Saturnus di akhir tahun 70-an dan awal 80-an. Kecepatan jarak tempuh benda ini adalah 10 kali lipat lebih cepat dari benda yang tercepat yang ada di bumi. Kecepatannya adalah 61.500 km per jam. Tugas benda ini menyelidiki serta mempelajari alam semesta. Dari tahun 1977, Voyager 1 pertama kali diluncurkan. Sampai sekarang sudah 45 tahun benda ini menjelajahi luar angkasa, tapi masih juga belum 1% dalam jelajahnya menelusuri alam semesta. Ini baru kerajaan Allah di bawah langit pertama. Bagaimana dengan langit berikutnya? 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawabannya di dalam hadis yang sahih. Perbandingan besar bumi dengan luasnya langit yang pertama itu diibaratkan seperti sebuah cincin yang dilemparkan di hamparan padang pasir yang luas. Maka cincin yang dilemparkan itu bagaikan besar bumi, dan hamparan pasir-pasir yang sangat luas di padang pasir itu bagaikan luas langit pertama. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, dan seterusnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjawabnya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu mencapainya kecuali dengan kekuatanku. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perjalanan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kalau bukan dengan kekuatan dan ilmu dari Allah, tentu tidak akan bisa untuk mencapai ke sana. Kemudian di dalam hadis Nabi yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menjelaskan ganjaran-ganjaran atau pahala yang tak terkira. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya.
Berarti hadis ini menjelaskan bahwa pahala 2 rakaat saja bisa melebihi dunia dan segala macam seluruh isinya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mari kita bandingkan dengan ilmu sains. Kalau jarak dari bumi sampai matahari bisa mencapai jutaan kilometer bahkan lebih, begitu pula planet yang berada di alam semesta jaraknya jutaan kilometer di antara planet-planet lainnya. Apakah mustahil bagi Allah untuk menciptakan surga ini serta jutaan kenikmatan-kenikmatan yang tak terkira dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda sebagaimana planet-planet yang di luar sana seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars? Semuanya itu mempunyai tingkatan dan besarnya yang berbeda-beda. Surga dan neraka tidak akan tercapai dengan otak kita sebagai manusia. Cukup kita imani dengan seyakin-yakinnya. Dengan mengetahui ilmu sains di atas, maka terjawab sudah tentang apa-apa yang tidak tercapai oleh nalar otak manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.